Udah direkam. Udah direkam, Sa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah morfologi yang ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul analisis kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif dalam tulisan mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syafira Anggraini dengan akhiran NIM 140. Saya Elsa Desira dengan akhiran NIM 113. Baik, kita langsung masuk ke pengertian morfologi. Nah, morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk struktur kata, termasuk juga perubahan bentuk, golongan, dan makna kata yang terjadi sebagai akibat dari proses pembentukan kata. Nah, berdasarkan ruang lingkup kajiannya, dapat dipahami bahwa objek utama morfologi adalah kata. Hal ini disebabkan karena kata merupakan satuan bahasa yang dapat mengalami berbagai proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, maupun perubahan bentuk lainnya yang menghasilkan fungsi atau makna baru. Next. Sini ada pengertian konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung merupakan salah satu unsur penting dalam berbagai satuan sintaksis sehingga membentuk hubungan yang padat dan logis. Satuan sintaksis yang dapat dihubungkan oleh konjungsi meliputi hubungan antar kata, antar frasa, antar klausa, maupun antar kalimat. Kehadiran konjungsi ini berperan dalam memperjelas hubungan makna seperti hubungan penambahan, pemilihan, pertentangan, sebab akibat, waktu, tujuan, maupun hubungan yang lainnya. Nah, di sini ada ciri konjungsi. Yang pertama itu konjungsi tidak dapat bergabung dengan afiks. Yang kedua, konjungsi tidak memiliki makna leksikal. Yang ketiga, konjungsi bersifat statis atau tetap. Yang keempat, konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung satuan bahasa. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya konjungsi ini merupakan kata yang memiliki fungsi utama sebagai penghubung antar satuan bahasa. Nah, konjungsi ini hanya memiliki makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena fungsinya dalam kalimat, dan tidak memiliki makna leksikal yang dapat berdiri sendiri seperti kelas kata lainnya. Oleh karena itu, keberadaan konjungsi ini sangat penting dalam membangun kalimat maupun wacana yang runtut, padu, dan juga mudah dipahami. Next. Nah, menurut Rahman, konjungsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi gabungan, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan penambahan atau penggabungan unsur seperti dan, lagi pula, dan juga serta. Yang kedua, konjungsi pertentangan, yaitu konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara dua unsur bahasa, misalnya tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, sedangkan, dan juga padahal. Yang ketiga, konjungsi waktu, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau urutan terjadinya suatu peristiwa. Terus selanjutnya ada konjungsi tujuan, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan suatu tindakan, misalnya supaya, agar, dan untuk.
Next, ada konjungsi sebab, yaitu konjungsi yang menyatakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa, seperti sebab dan karena. Konjungsi akibat, yaitu konjungsi yang menunjukkan akibat atau hasil dari suatu peristiwa, misalnya sehingga, sampai, dan akibat. Selanjutnya ada konjungsi syarat, yaitu konjungsi yang menyatakan syarat agar suatu peristiwa dapat terjadi, seperti jika, kalau, apabila, dan asalkan. Selanjutnya ada konjungsi tak bersyarat, yaitu konjungsi yang menyatakan bahwa suatu keadaan tetap berlaku meskipun terdapat kondisi tertentu, misalnya walaupun, meskipun, ataupun biarpun. Next. Next ada konjungsi pilihan, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menyatakan alternatif atau pilihan seperti atau. Selanjutnya ada konjungsi perbandingan, yaitu konjungsi yang berfungsi membandingkan dua hal atau lebih, misalnya seperti, bagai, ibarat, dan serupa. Ada juga konjungsi penguatan, yaitu konjungsi yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu informasi seperti bahkan dan apalagi. Next ada konjungsi perincian, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian terhadap suatu unsur, misalnya yakni, adalah, yaitu, dan ialah. Selanjutnya ada konjungsi penjelas atau penegas, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan informasi sebelumnya, seperti bahwa. Selanjutnya ada konjungsi urutan, yaitu konjungsi yang menunjukkan tahapan atau urutan suatu peristiwa, misalnya mula-mula, lalu, dan kemudian. Selanjutnya ada konjungsi pembahasan, konjungsi pembatasan, yaitu konjungsi yang menyatakan adanya batasan ataupun pengecualian, seperti kecuali, selain, dan asal. Ada konjungsi penanda, contohnya ada konjungsi penanda contoh, yaitu konjungsi yang digunakan untuk memberikan contoh terhadap suatu pernyataan, misalnya, umpama, dan contoh. Dan terakhir ada konjungsi penanda pengutamaan, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menekankan hal yang dianggap paling penting, seperti yang penting, yang pokok, paling utama, dan terutama. Next, ada jenis-jenis konjungsi. Jenis-jenis konjungsi yang pertama ada konjungsi koordinatif, di mana konjungsi koordinatif ini merupakan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih unsur bahasa yang memiliki kedudukan setara atau sederajat dalam suatu kalimat. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang kedudukannya tidak sederajat, sehingga salah satu klausa ini menjadi induk kalimat dan klausa lainnya menjadi anak kalimat. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, sehingga hubungan antar gagasan menjadi lebih padu dan juga runtut. Yang terakhir ada konjungsi korelatif, di mana konjungsi ini menghubungkan dua unsur bahasa seperti kata, frasa, atau klausa yang memiliki kedudukan sintaksis yang sama. Konjungsi ini digunakan secara berpasangan untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antar unsur dalam kalimat. Next akan dijelaskan oleh Nisa Haira.
Baik, selanjutnya ada fungsi konjungsi dalam kalimat. Konjungsi merupakan salah satu unsur gramatikal dalam membangun keterpaduan sebuah kalimat maupun wacana. Menurut Haier, konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antar kata, antar frasa, antar klausa, maupun antar kalimat. Kehadiran konjungsi memungkinkan terbentuknya hubungan yang jelas antar satuan bahasa sehingga menghasilkan susunan kalimat yang lebih padu, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam sebuah wacana, konjungsi tidak hanya hubung, tetapi juga memperluas konstruksi kalimat hubungan serta maupun hubungan bertingkat. Penggunaan konjungsi membantu membangun keterkaitan antar gagasan sehingga alur penyampaian informasi menjadi lebih sistematis dan koheren. Dengan demikian, hubungan antar kalimat maupun klausa dapat tersusun secara utuh sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih efektif. Arifin dan Matangguy menjelaskan bahwa konjungsi sebagai alat gramatikal berfungsi menghubungkan berbagai unsur bahasa, mulai dari kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, hingga kalimat dengan kalimat. Fungsi tersebut menjadikan sebagai salah satu perangkat bahan. Selanjutnya, yang berperan penting dalam membentuk hubungan makna antar satuan bahasa. Krida Laksana menggunakan istilah konjungstur untuk menyebut konjungsi. Menurutnya, konjungtor merupakan satuan kebahasaan yang berfungsi menyambung, merangkai, atau menghubungkan unsur-unsur bahasa seperti kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Boleh digeser sampai di materi kesalahan berbahasa. Kemudian ada kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dalam proses pemerolehan dan pembelajaran merupakan proses yang mempengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa itu. Sebagaimana dikatakan dulu Burt dan Krase, error is a part of a conversation that differs from some select of natural performance. Kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa merupakan suatu bagian belajar yang tidak terhindarkan, akan tetapi semakin tinggi kualitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan pengajaran bahasa berbahasa. Siswa harus dikurangi sampai ke batas kecil-kecilnya. Ini dapat jika guru pelajaran bahasa telah mengkaji secara mendalam segala aspek seluk-beluk kesalahan berbahasa itu. Kemudian ada jenis penelitian. Penelitian metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif dalam karya ilmiah mahasiswa. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan yang ditemukan serta menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan tersebut berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan konjungsi dalam karya ilmiah mahasiswa. Kemudian ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah makalah mahasiswa mata program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Makalah tersebut dipilih sebagai sumber data karena memuat berbagai bentuk penggunaan konjungsi dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Data penelitian berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis berdasarkan teori konjungsi dalam bahasa Indonesia untuk mengetahui jenis kesalahan, bentuk kesalahan, serta penggunaan konjungsi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Melalui analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketepatan penggunaan konjungsi dalam karya ilmiah mahasiswa serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keterampilan menulis akademik. Baik, kemudian di sini ditampilkan hasil dan pembahasan dari kesalahan berbahasa yang dianalisis dari makalah yang tadi telah disebutkan. Lanjut. Kemudian kami juga menampilkan kesalahan konjungsi koordinatif dan subordinatif pada makalah yang telah kami pilih. Lanjut.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai kesalahan bahwa masih terdapat berbagai bentuk kesalahan penggunaan konjungsi. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan konjungsi yang tidak sesuai dengan fungsi dan maknanya, penggunaan konjungsi secara berlebihan dalam satu kalimat, serta penempatan konjungsi yang kurang tepat sehingga menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap kaidah penggunaan konjungsi masih perlu ditingkatkan. Konjungsi memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar kata, antar frasa, dan antar klaus. Baik, sekian. Baik, sekian presentasi mengenai hasil analisis kesalahan dalam penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif pada penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, langsung keluar aja dulu, kita bahas di WA ya.